Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Abdul Parevi dari Fakultas Bahasa dan Sastra dan Program Studi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan revisi UAS makalah tentang morfologi. Definisi morfologi. Kata morfologi berasal dari kata morfologi. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani morphe yang digabungkan dengan logos. Morphe berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Jadi berdasarkan makna unsur-unsur pembentukannya itu, kata morfologi berarti ilmu tentang bentuk, atau bisa dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari selak-beluk kata. Verhaar berpendapat bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata secara gramatikal. Begitu pula Krida Laksana yang mengemukakan bahwa morfologi yaitu bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya, bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yaitu morfem. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata. Morfem dan jenis-jenisnya. Morfem dari kata morphe dan ema sebagian akhir. Morphe berarti bentuk, sedangkan ema berarti yang mengandung arti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa morfem ialah kesatuan bunyi terkecil yang mengandung arti serta tidak mempunyai bentuk lain sebagai unsur pembentuknya. Morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil, tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, kata putus jika dibagi menjadi pu dan tus. Bagian-bagian itu tidak dapat lagi disebut morfem karena tidak mempunyai makna, baik makna sikal ataupun makna gramatikal. Demikian juga mi dan kan tidak dapat menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi morfem adalah satuan bahasa yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi mempunyai makna gramatikal dan makna leksikal. Jenis-jenis morfem didasarkan kebebasannya, keutuhannya, dan maknanya. Yang pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam peraturan. Sedangkan yang dimaksud dengan morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam perurutan. Berkenan dengan morfem terikat ada beberapa hal yang perlu dikemukakan. Pertama, bentuk seperti juang, henti, gaul, dan baur termasuk morfem terikat. Sebab meskipun bukan afiks tidak dapat muncul dalam peraturan tanpa terlebih dahulu mengalami proses morfologi. Bentuk tersebut lazim disebut prakategorial. Kedua, bentuk seperti baca, tulis, tendang juga termasuk prakategorial karena bentuk tersebut merupakan pangkal kata, sehingga baru muncul dalam peraturan sudah mengalami proses morfologi. Ketika bentuk seperti tua rentah, kerontah hanya dapat muncul dalam pasangan tertentu. Yang kedua, morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem dasar, merupakan kesatuan utuh. Morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua bagian terpisah. Catatan perlu diperhatikan dalam morfem terbagi. Pertama, semua afiks disebut konfiks, termasuk morfem terbagi. Untuk menentukan konfiks atau bukan, harus diperhatikan makna gramatikal yang disandang. Kedua, ada afiks yang disebut infiks, yakni yang disisipkan di tengah morfem dasar. Yang ketiga, morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem segmental. Morfem supramental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental, seperti tekanan, nada, durasi. Perbedaan antara morfem segmental dan suprasegmental terletak pada jenis fonem yang membentuknya. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, seperti morfem lihat, lah, sikat, dan ber, jadi. Semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental, seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Misalnya dalam bahasa Ngabaka di Kongo Utara di benua Afrika, setiap verba selalu disertai dengan petunjuk kata, tense, atau berupa nada. Yang keempat, morfem beralomorf zero. Morfem beralomorf zero adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi, melainkan kekosongan.
Yang kelima, morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang secara inheren memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Sedangkan morfem yang tidak bermakna leksikal adalah tidak mempunyai makna apa-apa dari dirinya sendiri. Misalnya dalam bahasa Indonesia, morfem-morfem seperti kuda, pergi, lari, dan merah adalah morfem bermakna leksikal. Sedangkan morfem tak bermakna leksikal tidak mempunyai makna apa-apa di dirinya sendiri. Morfem ini baru mempunyai makna dalam gabungannya dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi. Misalnya morfem afiks seperti ber, me, dan ter. Yang keenam, morfem dasar. Bentuk dasar, pangkal, stem, dan akar. Morfem dasar bisa diberi afiks tertentu dalam proses afisikasi. Bisa diulang dalam satu reduplikasi, bisa digabung dengan morfem lain dalam suatu proses komposisi. Pangkal digunakan untuk menyebut bentuk dasar dari proses infleksi. Akar digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh. Morf dan alomorf. Morf adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem, sedangkan almorf adalah bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Misalnya bentuk meng dalam menggali. Bentuk meng saat belum diketahui status morfemnya disebut morf, tetapi setelah diketahui statusnya yakni sebagai pendistribusi terhadap fonem berkonsonan, maka morf ini disebut alomorf. Hal-hal yang terkait dengan morfem. Kata adalah satuan gramatikal bebas yang terkecil. Kata dapat berwujud dasar yaitu terdiri atas satu morfem dan ada kata yang berafiks. Kata secara umum dapat diklarifikasikan menjadi 5 kelompok yaitu verba, adjektiva, averbia, nomina, dan kata tugas. Batasan atau konsep dari kata terdiri ada 2 hal, yaitu yang pertama, setiap kata mempunyai susunan fonem yang urutannya tetap dan tidak dapat berubah, serta tidak dapat diselipi atau disela oleh fonem lain, misalnya kata sikat. Yang kedua, setiap kata mempunyai kebebasan berpindah tempat di dalam kalimat atau tempatnya dapat diisi atau digantikan oleh kata lain, atau juga dapat dipisahkan dari kata lainnya. Secara tradisional, kata-kata dikelompokkan berdasarkan kriteria semantik dan kriteria fungsi. Kriteria semantik digunakan untuk mengklarifikasi kelas verba, kelas nomina, dan kelas adjektiva. Lalu kriteria fungsi digunakan untuk menentukan kelas preposisi, kelas konjungsi, dan lainnya. Klarifikasi kata terdiri dari 2 macam, yaitu A. Kelas terbuka. Kelas adalah yang keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu, berkenan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Penutur suatu bahasa yang termasuk kelas terbuka adalah kelas verba, kelas nomina, dan adjektiva. Yang pertama, verba. Ciri utama verba atau kata kerja dilihat dari adverbia yang mendampinginya. Ciri utama verba adalah pertama, dapat didampingi oleh adverbia tidak, tanpa, dan bukan. Contoh, tidak datang, tanpa makan, bukan menangis. Yang kedua, dapat didampingi oleh semua adverbia frekuensi seperti sering datang, jarang makan, kadang-kadang pulang, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak dapat didampingi oleh kata bilangan dengan penggolongnya. Misalnya sebelum membaca 2 butir, namun dapat didampingi oleh semua adverbia jumlah seperti kurang baca, cukup menarik, dan lain-lainnya. Yang kedua, kelas kata tertutup. Kelas kata tertutup adalah yang jumlah keanggotanya terbatas dan tidak tampak kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Yang termasuk kelas tertutup adalah kelas-kelas adverbia, kelas preposisi, kelas konjungsi, kelas artikula, dan kelas interjeksi. Yang pertama, adverbia. Adverbia adalah kata keterangan atau keterangan tambahan, fungsinya adalah menerangkan kata kerja, kata sifat, dan jenis kata yang lainnya. Komponen makna utama yang dimiliki dari kata-kata berkelas adverbia adalah negasi, yaitu kata tidak, bukan, tanpa, dan tiada. Kata tidak digunakan untuk menegaskan kelas verba dan adjektiva. Kata bukan digunakan untuk menegasikan kelas nomina. Kata tanpa digunakan untuk menegasikan kelas nomina dan verba. Kata tidak digunakan untuk menegasikan kelas nomina dan verba. Yang keduanya frekuensi, yaitu kata-kata sering, jarang, kadang-kadang, biasa, sekali-sekali, acap kali, dan selalu. Adverbia ini hanya dapat digunakan untuk kelas verba. Yang ketiga, kuantitas atau jumlah.
yaitu banyak, sedikit, cukup, kurang, semua, seluruh bagian, dan beberapa. Pada umumnya kata-kata adverbia ini dapat mendampingi nomina. Namun ada juga yang dapat mendampingi verba. Contohnya banyak rumah, sedikit uang, kurang air, semua orang, banyak membaca, banyak bicara, dan lain-lain. Pronomina. Pronomina adalah kata ganti. Pronomina dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama kata ganti diri. Kata ganti diri adalah pronomina yang menggantikan nomina, orang atau yang diorangkan, baik berupa diri atau bukan nama diri. Kata ganti bisa dibedakan atas yang pertama kata ganti diri, orang pertama tunggal yaitu saya dan aku. Orang pertama jamak yaitu kami dan kita. Yang kedua kata ganti dari orang kedua tunggal yaitu kamu dan engkau. Orang kedua jamak yaitu kalian dan kamu sekalian. Yang ketiga kata ganti diri orang ketiga tunggal yaitu ia, dia, dannya. Kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk atau pronomina demonstrativa adalah kata ini dan itu digunakan untuk menggantikan nomina, frasa nominal atau lainnya. Sekaligus dalam penunjukan kata ganti, penunjuk ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat dalam pembicara. Sedangkan kata ganti petunjuk itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh dari pembicaraan. Contoh, buku ini adalah buku saya. Itulah buku yang saya cari selama ini. Yang keduanya kata ganti tanya. Kata ganti tanya atau pronomina interrogativa adalah kata yang digunakan untuk bertanya atau menanyakan sesuatu nomina atau sesuatu yang dianggap konstruksi nomina. Yang ketiga pronomina tak tentu. Pronomina tak tentu atau kata ganti tak perlu adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan nomina yang tidak tentu. Yang termasuk kata ganti tertentu adalah seseorang, salah seseorang, siapa aja, setiap orang, masing-masing, suatu, sesuatu, salah satu, beberapa, dan sewaktu-waktu. Numeralia atau kata bilangan. Numeralia atau kata bilangan adalah kata-kata yang menyatakan bilangan, jumlah, nomor urutan, dan himpunan. Menurut bentuk dan fungsinya biasanya dibicarakan adanya kata bilangan utama, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan bulat, bilangan tingkat, dan kata bantu bilangan. Kata bilangan utama adalah kata-kata seperti 1, 2, 3, dan lain-lain. Kata bilangan genap adalah kata bilangan yang habis dibagi 2, misalnya 2, 4, 6, 8. Kata bilangan tingkat digunakan untuk menyatakan urutan, seperti kata kelima, keenam. Kata bilangan himpunan adalah kata bilangan yang menyatakan kelompok atau jumlah. Contohnya kedua rumah itu disita oleh pengadilan dan lain-lain. Yang keduanya kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan adalah kata-kata yang digunakan sebagai tanda pengenal nomina tertentu dan ditempatkan di antara kata bilangan dengan nominanya. Kata bantu bilangan yang lazim digunakan adalah orang untuk manusia, ekor untuk binatang, dan buah untuk benda umum. Secara spesifik digunakan juga kata-kata batang, lembar, helai, butir, biji, dan lain-lain. Contohnya 2 orang Korea, 5 ekor gajah. Kata bantu bilangan untuk kedua contoh tersebut digunakan untuk nomina terhitung. Untuk nomina terhitung digunakan wadah pengukur nomina. Contohnya secangkir kopi, 2 liter minyak, sepotong roti. Yang keempat, preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dengan verba di dalam satu klausa. Misalnya kata di dan dengan dalam kalimat. Contoh, nenek duduk di kursi, kakek menulis surat dengan pensil. Secara semantik, preposisi ini menyatakan makna-makna. Yang pertama tempat berada, yaitu preposisi di, pada, dalam, atas, dan antara. Contoh-contoh pemakaiannya, nenek tinggal di Bogor, ibuku bekerja di Jakarta pada Departemen Kesehatan. Tulisannya dimuat dalam harian Pos Kota. Terima kasih atas pemberitahuan itu. Seperti itu contoh-contohnya. Yang kelima, konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata yang menghubungkan satuan-satuan sintaksis, baik antara kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, atau antar kalimat dengan kalimat. Kesimpulan, dari penjelasan di atas tentang pengertian morfologi dan beserta pokok bahasa lain-lainnya terkandung dalam pengertian morfologi dapat diartikan sedikit kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata.
Yang kedua, di dalam ilmu morfologi kita bisa membahas pengertian morfem di jenis-jenisnya, morf, alomorf, serta hal terkait dengan morfologi. Sekian revisi UAS yang saya bisa bahas, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.